Pernah nggak Anda lagi semangat-semangatnya ngetik bab 3, tiba-tiba pas geser satu gambar seluruh format di bawahnya hancur berantakan? Atau pas mau bikin daftar isi, kamu malah ngetik titik-titiknya secara manual satu persatu? Sakit banget kan? Masalahnya bukan di otak kamu, tapi karena kita sering menganggap Microsoft Word itu cuma mesin ketik biasa. Padahal untuk dokumen kompleks seperti skripsi, tesis, atau disertasi, kita butuh sistem. Hari ini saya akan bongkar rahasia manajemen dokumen agar Word kamu nggak ngamuk lagi. Dalam 15 menit ke depan, hidup kamu sebagai mahasiswa tingkat akhir akan jadi jauh lebih mudah. Yang pertama yang harus kita buka tentunya adalah dokumen Microsoft Word. Di sini saya coba ambil format dari kampus tempat saya bekerja, dan ini adalah format judul, format cover ya. Nah, biasanya kalau dokumen yang sudah tersistem, kita bisa tracing menggunakan navigasi. Kita tinggal klik view, lalu klik navigation pane, dan di sini belum ada ya. Makanya hari ini kita akan coba buat supaya navigasinya lebih mudah. Dan di sini ada heading, page, dan results. Yang akan kita buat adalah menggunakan heading. Dan heading ini akan berguna juga untuk membuat daftar isi otomatis. Nah, yang pertama cover ini biarkan saja karena dia pada umumnya tidak masuk ke dalam heading. Nah, yang di halaman berikutnya misalkan di sini ada lembar persetujuan. Supaya dia bisa masuk heading, caranya adalah kita blok saja lembar persetujuannya. Kemudian kita arahkan ke bagian sini ya, bagian styles. Dan di sini ada tulisan heading 1. Kalau Anda tidak melihat itu, Anda bisa klik yang segitiga ini dan mencari yang di sini. Nah, di sini ada heading 1, kita arahkan. Kemudian diarahkan belum diklik kiri ya. Kemudian kita klik kanan dan kita klik update heading 1 to match selection. Nah, Anda bisa lihat di sini sudah masuk ya ke dalam headingnya. Lembar persetujuan ini sudah masuk ke sini. Tadinya belum ada. Berikutnya ya dengan cara yang sama kita lakukan seperti itu, klik kanan lalu update. Kemudian berikutnya saya cepat sedikit, ini juga sama. Ini nanti kita hapus dulu ya karena ini belum ada. Seperti itu, kita bisa bikin langsung secara otomatis. Ini juga sama, ini juga sama, kemudian ini, kemudian bab 1. Nah, perhatikan di sini pada umumnya bab 1 ini tertulisnya terpisah antara bab 1 dengan pendahuluan. Jadi caranya adalah Anda taruh kursor di depan huruf di belakangnya huruf P ya, di depan huruf P. Kemudian Anda pencet di keyboard itu shift lalu enter ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau tadi dia lurus satu baris, sekarang ada 2 baris, tetapi di headingnya dia tetap 1 baris. Nah, ini tadi heading 1 ya. Nah, sekarang untuk yang latar belakang masalah pada umumnya ini heading 2 ya. Jadi kita arahkan ke heading 2, kemudian kita update, klik kanan lalu update. Nah, seperti ini yang sudah muncul di heading. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini juga heading 2. Nah, ada cara lain juga untuk bisa melakukan hal yang serupa, yaitu dengan cara menggunakan ini ya, format painter. Jadi misalnya C sama D kan belum ada nih, saya nggak mau menggunakan heading 2 atau nggak mau menggunakan styles di sini, maka saya bisa taruh dulu kursornya di sini ya, di masalah penelitian, kemudian klik format painter, lalu saya lakukan blocking di sini. Nah, dia otomatis akan masuk juga. Tapi perhatikan di sini, ini agak berbeda karena posisinya yang tidak sesuai, maka ini kita sesuaikan. Tapi
bisa juga caranya dengan cara melakukan modifikasi ya. Modifikasi, modify, lalu kita klik format. Kalau fontnya saya sudah lihat udah oke, tinggal paragrafnya ya. Nah, paragrafnya di sini karena dia mulai dari margin yang paling kiri, maka ini kita buat 0. Kemudian biasanya untuk hangingnya yaitu tabulasinya itu sebesar 0,75 ya. Dan ini berlaku untuk semua heading 2, maka kita bisa generate nanti secara otomatis. Ini before afternya kita buat 0 saja, lalu kemudian double ini bergantung kebutuhan. Kebetulan di kampus saya ini yang double ya. Klik OK, OK. Nah, dia dengan otomatis merubah ini ya. Dan ini tinggal kita sesuaikan. Kalau dia belum bold ya kita buat bold ya. Nah, ini contoh bab 1 seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di daftar isi belum ada ya. Jadi caranya ya kita langsung masuk atau klik reference, kemudian kita pilih table of contents. Nah, di sini saya menyarankan sebelum kita pilih salah satu di sini, kita lakukan custom dulu ya supaya rapi. Yang pertama di sini akan kita rapikan heading 1 sampai heading 3. Kita klik modify. Nah, ini untuk heading 1 kita klik modify lagi. Kemudian kita klik format dan klik font. Untuk heading 1 biasanya dia bold ya. Jadi tergantung fontnya masing-masing sesuai kebutuhan. Kemudian kalau ini saya biasanya pakai bold ya untuk heading 1. Kemudian untuk kompleks scriptsnya bisa kita ganti atau bisa kita ketik aja gitu ya, langsung Times New Roman gitu. Times tadi yang mengarahkan, nah itu ya, Times, lalu bold, size nya 12, font colornya hitam, kita klik OK. Kemudian berikutnya adalah paragrafnya ya. Nah, di sini paragrafnya biasanya kalau heading 1 di daftar isi itu before afternya memang 0. Nah, hangingnya di sini kita bisa pakai 1,75 atau nanti kita lihat ya posisinya ya. Nah, ini afternya kita buat 0 saja, lalu untuk line spacingnya 1,5, lalu klik OK. Kita klik OK dulu ya. Kita klik OK dulu. Klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini kenapa tadi 1,75 ya, karena mengantisipasi kalau bab 3 kan agak panjang ya. Jadi si ini nanti yang heading 2 nya agak rata ke bawah. Nah, ini kebetulan saya sudah setting di laptop saya, jadi ini udah otomatis sesuai dengan permintaan, yaitu 1,75 mulainya. Tapi kalau Anda di laptop Anda belum ada, jadi ini bisa saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu, lalu klik table of content, custom table label. Nah, sekarang untuk yang heading 2 ya. Tadi sudah kita lihat bahwa hangingnya itu untuk heading 1 adalah ini 1,75. Berarti sekarang kita masuk ke TOC 2 atau heading 2, klik modify, lalu klik font. Kalau belum yakin kita cek lagi. Di sini fontnya yang regular sekarang ya. Nah, ini kompleks scriptnya kita ganti aja Times New Roman. Regular 12 warna hitam, oke. Kemudian paragraf. Nah, kita lihat di sini before text yang untuk heading 2, karena heading pertama itu adalah 1,75, maka before textnya kita mulai dari 1,75. Kemudian after textnya ini sebetulnya bisa kita nolkan ya, dan hangingnya 0,75. Kemudian di sini space atau spasinya kita buat before after 0 dan line spacingnya 1,5. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Jadi tadi mulainya dia dari 1,75 di sini ya.
kemudian ininya hangingnya 0,75. Nah ini apa? Ini tidak perlu, kita hapus saja. Nah jadi begitu untuk mengatur daftar isi ya, mengatur kerapihan dari daftar isi supaya Anda tidak kesulitan lagi ketika ada perubahan. Biasanya kalau ada perubahan kita klik update, dia akan berubah. Nah ini karena sudah kita setting, dia tidak akan berubah gitu. Nah ini untuk video pertamanya ya, bagaimana membuat heading dan membuat daftar isi. Yang lainnya sebetulnya tinggal mengikuti ya, bab 2, bab dan seterusnya. Nah tadi ada sedikit juga saya berikan tentang format painter. Jadi kalau Anda misalnya, nah seperti ini contoh ya. Nah ini kan ini sudah oke. Nah di bawah ini tidak lurus. Nah caranya tinggal taruh aja di mana gitu si kursornya, kemudian klik home supaya ini kita mau samain sama yang di atas ceritanya ya. Nah ini kita tinggal klik format painter lalu klik. Nah ini jadi rapi. Jadi tidak perlu geser-geser penggaris yang ada di sini ya. Nah ini juga sama caranya, kita tinggal rapikan. Nah seperti itu. Ini yang bawahnya juga sama. Jadi lebih mudah gitu. Dan bisa dipastikan ya rapi, nggak ada masalah. Oke, untuk lain-lainnya seperti bab 2 ya, di sini misalnya saya hapus dulu. Sama ya caranya ya. Bab 2 nih saya blok, ini kan belum masuk ke heading ya. Lalu kita arahkan ke styles, klik kanan ya, heading 1 ini. Lalu update. Nah, kemudian di sini ada masuknya. Nah, tetapi ini belum rata tengah dan masih satu baris supaya dia berpisah. Perhatikan ya bedanya. Kalau saya enter langsung, maka di headingnya ini jadi ada 2, padahal kan harusnya sebaris ya. Nah, makanya caranya bukan seperti itu. Caranya klik di keyboard itu, klik shift lalu enter ya, dengan posisi kursor di depannya huruf K ini. Nah seperti itu. Jadi ini berpisah tapi di navigasinya tetap satu. Nah kemudian untuk yang lainnya ini tinggal kita lakukan hal yang sama dengan bab 1 ya, kajian teori dan seterusnya. Ini arahkan heading 2 lalu update. Nah di sini biasanya pasti ada perubahan karena dia seolah-olah mengikuti dari bagian bab 1 ya, dari A sampai D, makanya di sini E F G, padahal ya ini A ya, harusnya kita klik kanan aja di bagian sini, klik kanan lalu klik restart at A dan dia akan berubah. Nah ini tinggal kita sesuaikan lagi secara manual juga boleh. Oke seperti itu. Kemudian untuk yang BC nya caranya sama tadi, kita pakai format painter aja. Kita klik ya, taruh kursornya depan K, lalu kita klik, lalu kita blok aja. Nah seperti itu dia sudah masuk ke heading. Nah tadi daftar isinya otomatis kan belum berubah ya, maka ini untuk berubahnya tinggal kita, oh ya ini masih di kiri, sorry. Oke, nah ini supaya nggak satu-satu, Anda pasti sering menemui ini ya, supaya nggak satu-satu. Sekali lagi ini supaya tidak bermasalah untuk bapak berikutnya, kita update saja dari sini, kita modify, maksudnya modify dari sini, klik heading, format, paragraf, lalu alignmentnya kita pakai center ya untuk yang heading 1. Oh ya, untuk spasinya before afternya 0, lalu di sini kita kasih double ya, tergantung kebutuhan lah, mau double mau 1,5 juga ya, tergantung kebutuhan. Ini saya ambil 1,5 misalnya. Nah, jadi nanti otomatis semua yang heading 1 akan sesuai dengan yang kita minta gitu. Oke, terakhir kita update di sini daftar isinya, klik kanan atau kita blok, itu terserah. Ini klik kanan, update field, lalu pilih update entire table ya. Kalau number only hanya nomor halamannya aja yang akan berubah. Kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk bab 2 yang tadi kita sudah bikin. Demikian ya untuk sementara di video ini. Jadi sebetulnya ada daftar gambar, daftar tabel ya, kutipan, tapi untuk sementara baru menggunakan heading dan penyusunan daftar utama, daftar pustaka otomatis. Sekian, terima kasih.